Terima kasih telah mengklik video ini. Namun sebelum menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, 3 detik dari sekarang, subscribe ya. 3, 2, 1. Terima kasih ya yang udah subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama dengan saya, M. Riyandi. Di video ini teman-teman, kita kedatangan handphone. Ya gayanya sih kayak iPhone, tapi logo Apple-nya kemana ya? Atau Apple-nya udah habis dimakan semua kali ya? Ya, menurut kata si pemilik, handphone ini tuh gejala kerusakannya dicas dia no respon. Bagaimana mau bertambah, orang dicas saja no respon, tidak ada lambang cas masuk. Ya teman-teman, kameranya mirip banget ya kayak iPhone 11 Pro Max. Ya, handphone ini sudah menggunakan kabel pengecasan dengan Type C. Memang sih handphonenya tidak familiar, tapi menggunakan kabel Type C. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama, kita mulai dengan membuka casing belakangnya terlebih dahulu. Ini untuk casing belakangnya dia tidak dilem, jadi dia langsung dibuka gitu ya. Modelnya langsung dibuka. Nah, alhamdulillah sudah terbuka. Teman-teman bisa lihat di sini mesinnya itu mesin Cina ya, warnanya biru. Warnanya biru, ini mesin Cina. Lagian kameranya juga ini kayaknya bohongan ini. Kan cuma satu yang berfungsi. Yang lainnya cuma sebagai pemanis doang. Dari segi mesin, dari segi fleksibel, baterainya juga model solder. Ternyata ini handphonenya Cina. Ya, di sini saya langsung mengecek untuk bagian pengecasannya. Teman-teman, di sini kita bisa mengecek menggunakan multitester digital dan juga menggunakan multitester analog. Saya cek pertama-tama di bagian baterai, apakah baterainya ini mengeluarkan tegangan atau tidak. Untuk kabel merah di positif dan untuk kabel hitamnya di kutub negatif. Kemudian kita cek apakah ada yang short di bagian pengecasan. Ternyata tadi menggunakan kali 1 tidak ya. Sekarang kita cek menggunakan voltase kali 20. Kita cek ya teman-teman. Sepertinya multitester saya habis baterai ini ya. Oh ya, mohon maaf nih, biar teman-teman nampak, kita ambil multitesternya, kita lihat kemari. Ya, kali 20 ya teman-teman. Nah, dia masuk 4,9 volt. Untuk di baterai dia tidak masuk. Jadi dia hanya masuk di bagian pengecasannya aja, tetapi untuk di bagian baterai dia tidak mengeluarkan voltase sama sekali. Di sini saya mencurigai apakah ada indikasi kerusakan pada baterai. Apakah yang bermasalah itu baterainya atau konektor casnya? Tapi seperti yang kita cek tadi ya, konektor casnya itu ngeluarin tegangan kok. Jadi hal pertama yang saya lakukan untuk mengeksekusi ini adalah dengan membuka baterainya. Ya, dibuka baterainya, kemudian saya melakukan sebentar, solder saya belum panas nih. Bentar ya. Oke, kemudian setelah kita buka, kita melakukan suntik tegangan ya teman-teman. Saya di sini suntik tegangan nanti menggunakan power supply 15 volt yang 2 ampere nih. Ya, kabel merah di kutub positif serta kabel hitam di kutub negatif. Baiklah, mari kita lihat tegangan baterainya. Nah, tegangannya cuman 2,8 volt. Ya, memang untuk ukuran tegangan segini tidak bisa untuk menghidupkan handphone ya. Dicas juga dia no respon. Bentar, kayaknya ada yang salah ini. Kita cek kembali dulu apakah sudah kena ya kuningannya itu dengan jepitannya itu. Oh, ternyata kurang ngena sih. Kita tambah timah dulu ya teman-teman. Kita tambah timah. Setelah kita tambah, kemudian kita jepit kembali untuk mensuntik tegangannya. Kemudian saya akan memperlihatkan berapa tegangan yang ada. Cuman 2,8 volt. Kita tambah sampai jarumnya itu penuh. Ya,
sampai jarumnya itu mentok. Nah, setelah jarumnya di tengah, nanti kita tambah lagi. Dari handphone ini kita belajar teman-teman, bahwasanya apabila ada handphone dijual di internet dengan harga yang murah, harus pikir panjang terlebih dahulu. Karena banyak sekali zaman sekarang itu handphone yang KW, handphone Cina, yang harganya itu lebih baik kita beli handphone yang Android. Dan teman-teman, lebih utamakan fungsi daripada gengsi, asik. Setelah kita tunggu beberapa saat, sekarang waktunya kita cek untuk bagian baterai. Kita kembali cabut, kita kembali pasang kepada mesin handphone ini. Ya, apakah handphone ini udah sembuh dengan adanya tegangan baterai tadi? Untuk baterainya sendiri udah ada tegangan ya, dan saya di sini mencoba untuk menghidupkan. Ternyata teman-teman, handphone ini masih belum normal, masih belum mau hidup, dan masih belum ada tanda-tanda kehidupan sih. Baiklah, kemudian kita cek untuk bagian pengecasannya. Belum ada respon ya sama sekali. Masih sama seperti tadi. Belum ada respon. Sepertinya untuk meyakinkan, kita cek menggunakan multitester tegangan baterainya itu berapa sih yang udah keluar. Ternyata sudah 3,3 volt ya. Untuk tegangan segitu sih udah bisa kalau kita seandainya ngecas. Seharusnya dia udah ada mulai muncul tanda petir bahwasanya handphone itu sudah mulai ada tanda-tanda kehidupannya. Nah teman-teman, setelah kita suntik tegangan dari kabel baterainya tadi, ternyata masih belum mau hidup. Di sini saya mencoba untuk mensuntik tegangannya langsung dari kepala baterainya itu sendiri, ya, dari kutub positif dan negatif yang ada pada baterai. Kita buka untuk PCB di baterai ini, kita buka, kemudian plastiknya kita buka secara pelan-pelan supaya tidak mengenai komponen-komponen yang ada pada PCB baterai ini ya teman-teman. Kemudian kita pasangkan kutub positif yang warna merah dan kutub negatif yang warna hitam. Kita tunggu beberapa saat ya. Sembari menunggu, di sini kita cek juga fleksibel penghubung konektor cas ke mesin ya teman-teman. Kita cek apakah fleksibelnya itu dalam kondisi baik, tidak ada yang koyak atau tidak ada yang korosi. Untuk fleksibel penghubungnya ini terlihat baik-baik aja ya, tidak ada korosi, tidak ada cacat sedikit pun. Dan di sini saya mencoba untuk membersihkan bagian konektor casnya. Sekaligus teman-teman, di sini saya akan mencoba untuk meratakan kembali timah-timah yang ada pada PCB ini, pada konektor cas di handphone ini ya. Kita ratakan kembali untuk timah-timahnya supaya kalau ada kaki-kaki yang tidak kena, fungsinya supaya kena gitu. Nah, setelah itu jangan lupa ya teman-teman, kita bersihkan bekas-bekas timah, bekas-bekas amtek yang ada pada konektor cas pada handphone ini. Kita bersihkan sampai bersih ya. Nah, sepertinya baterai sudah bisa kita pasangkan kembali pada handphone ini ya. Oh iya, teman-teman, buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe sekarang juga, karena akan ada video-video baru yang lebih bermanfaat ke depannya. Dan buat kalian teman-teman yang udah mensubscribe channel ini, saya doakan semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat dan semoga rezeki kita sama-sama dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa. Oke, kita hubungkan ya baterai ini dengan mesinnya. Selanjutnya kita tes untuk menyalakan handphone ini teman-teman. Ternyata handphonenya masih belum mau nyala juga. Kira-kira apa ya? Tapi sebelum kita lanjut mengeksekusi dengan kasus yang lain, di sini saya ingin mencoba untuk bagian pengecasannya. Dan alhamdulillah teman-teman, pengecasannya sudah normal, yang artinya handphone ini sudah normal. Mungkin tadi tidak mau hidup karena belum dicas kali ya. Bisa saja ya kan.
Nah, jadi sekarang handphonenya sudah normal, sudah kita kerjakan sama-sama teman-teman. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.